Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran mode daring untuk mata pelajaran muatan lokal bahasa Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1 wilangan ke-1 atau tema 1 pembelajaran ke-1. Temanya yaitu tentang Tresna Maring Dermayu. Ada yang sudah tahu artinya apa Tresna Maring Dermayu? Nah, baik, kita lanjutkan saja biar kalian lebih paham ya. Kita mulai dari sinau wiraos. Sederenge pelajaran milai mangga sinau wiraos bahasa Dermayu krihin. Artinya, sedurunge pelajaran mulai, yuk genau ngomong bahasa Dermayu dikit. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, sebelum pelajaran dimulai, yuk belajar berbahasa Indramayu sedikit. Nah, kita lanjutkan. Mangga bahasa krama atau bebasan puniki di waos, diapalaken lan diwiraosaken. Artinya, yuk bahasa krama atau bebasan kien diwaca, diapalaken lan diomongaken. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu yuk bahasa krama atau bebasan ini dibaca, dihafalkan dan diucapkan. Nah, jadi nanti kalian coba mengucapkan perkenalan menggunakan bahasa Indramayu ya, seperti yang ada di tulisan ini, di kotak tulisan ini. Di sini ada kata wilujeng enjing. Selamat pagi. Nami kula, nama saya. Nah, kalian sebutkan namanya siapa? Kriya kula teng rumah saya di. Nah, di mana disebutkan rumah kalian secara lengkap. Kemudian, kula kesah sekolah jam 6:30. Saya pergi ke sekolah jam 6:30. Nah, ini sepertinya untuk saat ini tidak berlaku ya. Karena kita sedang belajar menggunakan moda daring, di mana kita belajarnya tidak berangkat ke sekolah, tapi dari rumah masing-masing. Tapi tidak apa-apa, kalian ucapkan saja ya. Semoga itu nanti bisa menjadi doa, kita nanti bisa bertemu di sekolah secara tatap muka. Kemudian, kula siap milet pelajaran bahasa Dermayu. Saya siap mengikuti pelajaran bahasa Indramayu. Nah, kita lanjutkan. Bagian yuk maca wacaan. Yuk kita membaca sebuah bacaan. Di sini ada sebuah bacaan tanpa judul. Nah, kita baca dan artikan bersama-sama ya. Sing arane tresna maring dermayu iku pada bae karo seneng ning dermayu. Nah, sebelumnya kalau ada tulisan ada tanda seperti tanda titik di atasnya, ini dibaca E ya. Kalau E-nya saja tanpa tanda titik, ini dibacanya E. Nah, jadi ini dibacanya arane. Karena ada titiknya di atasnya, maka pakai E ya. Sementara tanpa titik, misalkan ini yang di bawahnya, ini dibacanya seneng E ya. Nah, baik, kita artikan terlebih dahulu. Sing arane artinya yang namanya tresna maring dermayu. Tresna maring dermayu iku pada bae itu sama saja karo itu dengan seneng ning dermayu, senang di Indramayu. Perasaan seneng iku ana ning ati lan perasaan. Perasaan senang itu ada di dalam hati lan perasaan apa ya? Pikiran ya.
Tresna utawa seneng ning dermayu iku wujud perasaan nganggo daerah dewek. Tresna atau seneng atau senang, tresna di sini artinya cinta ya, bisa diartikan cinta. Cinta atau senang kepada Indramayu itu adalah wujud perasaan nganggo untuk daerah sendiri, dewek itu sendiri ya. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Seneng sebab daerah dewek sekian wis akeh kemajuan. Senang sebab daerah sendiri sekarang sudah banyak kemajuan. Akeh pembangunan, banyak pembangunan sing wis maju, yang sudah maju. Jadi muncul perasaan tresna utawa perasaan, ini salah ketik ya, perasaan harusnya. Jadi muncul perasaan cinta atau perasaan seneng ning daerah dermayu. Seneng atau senang kepada daerah Indramayu. Salah sawijine kemajuan sing ana, salah satunya kemajuan yang ada yaitu ning bidang pariwisata, yaitu dalam bidang pariwisata. Coba wacanen teks wacana ning sor iki. Coba bacalah teks wacana di bawah ini. Sor itu bawah ya. Kita lanjutkan bacaannya. Judulnya Alas Mangrove Karangsong. Alas itu artinya hutan lebat ya, bukan di bagian bawah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, alas itu hutan lebat atau hutan saja. Nah, ini bacaannya bercerita tentang hutan mangrove Karangsong. Kita mulai dari paragraf pertama. Ning pesisir Karangsong, Kecamatan Indramayu, sekian katon bagus lan asri. Di pesisir Karangsong, Kecamatan Indramayu, sekian saat sekarang ya, katon terlihat bagus lan asri. Bagus dan asri. Bagus itu apa ya? Indah ya. Mandeng segara kerasa jagat amba pisan. Mandeng itu melihat ya. Segara itu laut. Kerasa terasa, jagat itu dunia gitu ya. Atau tempat. Amba pisan. Amba itu luas, pisan ya, sekali. Jadi melihat laut terasa sangat luas sekali. Deleng perahu lan kapal nambah ati kerasa seneng. Melihat, ya, deleng itu melihat, perahu itu perahu ya, tapi ukuran yang kecil. Lan kapal ini ukurannya lebih besar. Nambah ati kerasa seneng. Menambah hati terasa senang. Apa maning nyawang tanduran mangrove, perasaan bungah pisan. Apalagi nyawang itu melihat sama dengan mandeng ya. Tanduran mangrove, tanduran itu tanaman ya. Mangrove, perasaan bungah pisan. Perasaan bungah itu senang ya. Senang sekali. Baik, kita lanjutkan paragraf kedua. Alas tanduran mangrove ning pesisir Karangsong pancen beli ujug-ujug ana. Nah, artinya hutan tanaman mangrove di pesisir Karangsong pancen
beli ujug-ujug anak. Jadi kalau diartikan ini tidak tiba-tiba ada ya. Tidak langsung ada ujug-ujug gitu ya, ujug-ujug anak langsung ada. Tapi asli, bukan asil ya, ini asli sing ditandur sing awit tahun 2007. Tapi asli yang ditandur itu ditanam sing awit dari mulai tahun 2007. Para penggerak lingkungan lan ewonan masyarakat, para penggerak lingkungan dan ribuan masyarakat, ewonan itu artinya ribuan, ngelakokaken nandur mangrove ning kono. Melakukan atau melaksanakan nandur itu menanam, melaksanakan menanam mangrove di sana. Kono itu sana ya. Sawise mangrove ditandur, terus diopeni sampai gede. Sawise itu sesudah mangrove ditandur, mangrove ditanam, terus diopeni, terus dipelihara. Ya, diopeni itu dipelihara sampai gede, sampai besar. Kita lanjutkan. Tanduran mangrove akeh gunane. Tanaman mangrove banyak gunanya. Utamane bisa nahan ombak supaya pesisir beli kena abrasi. Utamanya bisa menahan ombak supaya pesisir tidak kena abrasi. Abrasi itu adalah terkikisnya tanah di pantai karena ombak atau aliran air laut. Bisa dadi lingkungan uripe manuk-manuk, bisa menjadi lingkungan hidupnya burung-burung, uga iwak-iwak pada kerasan ningsor tanduran mangrove iku. Juga ikan ya, iwak-iwak itu ikan pada kerasan, pada betah ningsor di bawah, sor itu bawah ya, tanduran mangrove itu, tanaman mangrove itu. Sekian tanduran mangrove wis dhuwur-dhuwur. Saat ini atau sekarang tanaman mangrove-nya sudah tinggi-tinggi, dhuwur itu tinggi. Kaya alas sing adem, bagus lan asri ana ning pesisir. Seperti hutan yang adem, yang segar ya, yang sejuk, bagus dan asri ada di pesisir. Alas Karangsong dadi tempat wisata kanggo plesiran. Hutan Karangsong menjadi tempat wisata untuk plesiran. Plesiran itu jadi bertamasya gitu ya. Kita lanjutkan lagi paragraf berikutnya. Miturut Abdul Latif, pemerhati lingkungan sing duwe kelompok rumah berdikari ning jagat sedunia ana 200-an jenis tanduran mangrove. Menurut Abdul Latif, pemerhati lingkungan yang punya kelompok rumah berdikari di dunia ini atau di sedunia ya. Ning jagat sedunia itu artinya kalau diartikan secara langsung itu sedunia ya gitu. Ada 200-an jenis tanduran mangrove, ada 200-an jenis tanaman mangrove. Jadi tanaman mangrove itu katanya ada 200 jenis ya. 200-an. Di Indonesia ana 117 jenis. Di Indonesia ada 117 jenis. Diungkapkan atau diomongkan jenis sing ana ning Indonesia iku, jenis yang ada di Indonesia itu
60% antarane ana ning Dermayu. 60% diantaranya ada di Indramayu. Uga ana ning Pulau Menyawak. Juga ada di Pulau Biawak. Ya, Pulau Biawak, kalau kalian belum tahu, Pulau Biawak adalah sebuah pulau yang terletak di pantai atau di laut Indramayu ya. Jadi untuk sampai ke sana kita harus naik perahu, biasanya perahu nelayan. Dan itu adalah pulau yang terdekat dengan Indramayu ya. Kita lanjutkan. Ana telung jenis mangrove. Ada 3, telung itu 3 ya, jenis mangrove. Yaiku mangrove mayor, yaitu mangrove mayor, minor, lan asosiasi. Minor dan asosiasi. Kita lanjutkan lagi, satu paragraf lagi. Dheweke terus nyebutaken pira-pira tanduran sing kegolonge mangrove mayor utawa mangrove inti kaya dene bakwan, api-api, pidada, nipah, lan daon. Dirinya, dheweke itu dirinya, terus selanjutnya menyebutkan pira-pira tanduran berapa tanaman yang tergolong mangrove mayor utawa mangrove inti atau mangrove inti. Kayak dene bakwan, seperti ya, kayak dene itu seperti bako atau bakau. Api-api, tanaman api-api, pidada, nipah, lan daun, tanaman nipah dan tanaman daun ya. Kemudian anane alas mangrove iki wujud sedekah oksigen kanggo lingkungan. Adanya hutan mangrove ini merupakan wujud atau bentuk ya sedekah oksigen untuk lingkungan. Sedekah oksigen iku kudu ana. Sedekah oksigen itu harus ada. Sebabe hasil oksigen sing mangrove luwih gede. Sebabnya hasil oksigen dari mangrove lebih besar dibanding tanduran sing ana ning darat. Dibandingkan tanaman yang ada di darat, yaitu kira-kira 1:5, yaitu kira-kira 1:5. Jadi misalkan katanya tanaman yang ada di darat, ya, tanaman biasa gitu, menghasilkan misalkan 1000 kg oksigen setiap hari, maka tanaman yang ada di mangrove bisa menghasilkan 5.000 kg setiap hari. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Kocape Abdul Latif Maning. Ucap Abdul Latif lagi. Nah, sampai sini sudah paham ya tentang arti dari bacaan tentang hutan Karangsong tadi. Nah, sekarang kalian coba jawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Yuk jawab pitakonan. Artinya yuk menjawab pertanyaan. Jawaban kanggo ukara sing pas karo wacaan alas mangrove Karangsong. Jawablah menggunakan jawaban atau kata-kata yang pas dengan bacaan alas mangrove Karangsong di atas. Nomor 1. Apa sing dirasa sewaktu mandeng segara? Apa yang dirasa ketika memandang laut? Nah, tadi sudah disebutkan di bacaan ya, bagaimana ketika memandang laut perasaannya. Nomor 2, apa sing dilakokaken para penggerak lingkungan lan masyarakat sawise nandur mangrove? Apa yang dilakukan para penggerak lingkungan dan masyarakat sesudah menanam mangrove? Nah, apa yang mereka lakukan? Nomor 3, ana pira jenis mangrove? Ada berapa jenis mangrove? Sebutkan. Nomor 4, apa sebabnya tanduran bako atau mangrove bisa nahan ombak? Apa sebabnya tanaman bakau atau mangrove bisa menahan ombak? Dan yang terakhir,
Apa sebabnya pesisir Karangsong dari tempat wisata? Apa sebabnya pesisir Karangsong menjadi tempat wisata? Nah, silakan kalian jawab. Berikutnya ada pertanyaan berbentuk pilihan ganda ya. Pilihan aksara A, B, C, utawa D sing pas kanggo jawaban. Pilihlah huruf A, B, C, atau D yang pas untuk jawaban. Nomor 1, maaf. Ning pesisir titik-titik sekian katon bagus lan asri. Di pesisir titik-titik sekarang terlihat bagus lan asri. Nah, menurut bacaan pesisir mana ya? Nomor 2. Karangsong wis dadi tempat wisata ning pesisir sebab Karangsong sudah menjadi tempat wisata di pesisir. Sebabnya kenapa Karangsong jadi tempat wisata itu ya? Ini ada di bacaan. Kalau kalian lupa lagi silakan dibaca ulang atau di scroll ulang video ini. Nomor 3, guna sing utama tanduran mangrove ning pesisir yaiku, artinya kegunaan yang paling utama tanaman mangrove di pesisir yaitu fungsi utamanya dari tanaman mangrove itu ya sebenarnya. Nomor 4, sing kegolongnya mangrove mayor utawa mangrove inti kayak dene yang tergolong mangrove mayor atau mangrove inti yaitu contohnya apa saja ya, seperti di teks tadi ada. Nomor 5, anane alas mangrove iku wujud titik-titik kanggo lingkungan. Adanya alas mangrove, adanya hutan mangrove itu merupakan wujud apa untuk lingkungan. Ya, silakan kalian isi. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu yuk kenau Parama Sastra. Yuk belajar Parama Sastra. Nah, apa Parama Sastra itu? Kita baca bareng-bareng ya biar paham. Apa itu Parama Sastra? Parama Sastra iku pada bae karo tata bahasa. Parama Sastra itu sama saja dengan namanya tata bahasa. Ning pelajaran kien ana genau dasanama lan tembung walikan. Di pelajaran ini ada pembelajaran dasanama dan kata walikan. Dasanama iku pada bae karo persamaan kata utawa sinonim. Dasanama itu sama saja dengan namanya persamaan kata atau sinonim kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia ya. Tembung walikan iku pada bae karo lawan kata utawa antonim. Kata walikan itu sama saja dengan lawan kata atau antonim. Jadi kita akan belajar sinonim dan antonim. Kalau sinonim itu persamaan kata, kalau antonim itu lawan dari katanya. Nah, untuk menguji kalian sudah paham dasanama atau tembung walikan. Nah, sekarang coba pilihan jawaban soal ningsor iki. Coba pilihlah jawaban di bawah ini. Pilihannya masih soalnya masih menggunakan pilihan ganda. Silakan kalian coba cari tembung dasanama atau tembung walikannya. Nomor pertama, ndeleng prau lan kapal nambah ati rasa seneng. Nah, tembung dasanama ndeleng, apa tadi dasanama? Coba kita lihat lagi. Sinonim atau persamaan dari ndeleng. Ndeleng itu apa ya? Nyawang, nunjuk, ngenteni, numpak. Nomor 2, perasaan bunga pisan. Nah, tembung dasanamanya dari bunga itu apa? Apakah kembang, ruwet, ngenes, atau senang? Nomor 3, katon bagus lan asri. Tembung walikan atau antonim dari bagus itu yang mana? Indah, blesak, rame, atau beli bagus. Nomor 4, sekian tanduran bako wis duwur-duwur. Tembung walikan atau antonim sekian yaitu ya, sekian
sekarang ya. Sekian itu. Antonimnya sekarang itu mana? Esuk, sukiki, wingi, pengen. Nomor 5, hasil oksigen sing mangrove luwih gede. Temu walikan atau antonim dari gede yaitu apakah cilik, sedang, dhuwur, atau gering. Nah, silakan dijawab. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pemakaian bebasan ya. Bahasa Dermayu duwe loro undak usuk bahasa utawa tingkatan bahasa. Bahasa Indramayu punya 2 undak usuk bahasa atau tingkatan bahasa. Jadi ada 2 jenis bahasa yang dipakai dalam kehidupan orang Indramayu ya. Kaping siji yang pertama iku kasebut bahasa ngoko utawa bagongan. Yang pertama itu disebut bahasa ngoko atau bagongan. Kaping loro yang kedua yaitu bahasa krama utawa bebasan, yaitu bahasa krama atau bebasan. Bahasa ngoko atau bagongan biasanya dienggo kanggo sedina-dina. Bahasa ngoko bagongan biasanya dipakai untuk sehari-hari, kanggo ngobrol karo batur sing sepantar. Untuk berbicara, ngobrol ya, karo batur dengan teman sing yang sepantar. Sepantar itu seusia ya. Sipate langka jarak lan langsung nyambung atau komunikatif. Sifatnya tidak berjarak dan langsung nyambung atau langsung terhubung ya. Sementara bahasa krama atau bebasan biasanya dienggo dadi bahasa sing resmi atau formal. Bahasa krama atau bebasan biasanya dipakai menjadi bahasa yang resmi atau formal. Ngobrol karo wong tua, berbicara dengan orang tua, utawa wong sing luwih tua atau orang yang lebih tua. Sipate ana ngregani ning wong sing luwih tua. Sifatnya ada penghargaan atau menghormati ya ning wong yang kepada orang yang lebih tua. Lan dadi tata krama sing luwih dhuwur dan menjadi tata krama yang lebih tinggi. Jadi artinya bahasa ngoko atau bagongan itu bahasa yang dipakai secara pergaulan secara biasa, sementara bahasa yang lebih sopan atau yang lebih halus itu adalah bahasa bebasan. Jadi ada tata kramanya ya kalau pakai bebasan. Nah, untuk arti beberapa kata dari bahasa ngoko atau bagongan, kalian bisa baca di kotak di bawah ini ya, ada 2 kotak. Di sini contohnya adalah bahasa ngokonya yaitu ning, maka bahasa kramanya menjadi teng. Sampai di sini ada bilangan dari 1, siji, loro, telu, papat, 5, dan langsung 10 ya. 10 bahasa ngokonya itu 10, bahasa kramanya itu sedasa. Nah, silakan kalian baca dengan baik. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan ya. Yuk milih jawaban. Yuk memilih jawaban. Wacanen maning teks wacaan Alas Mangrove Karangsong. Bacalah lagi teks bacaan Alas Mangrove Karangsong. Sawise diwaca, kerjakan soal iki. Sesudah dibaca, kerjakanlah soal ini. Pilihan aksara A, B, C, utawa D karo tanda palang sing pas kanggo jawaban. Pilihlah huruf A, B, C, atau D dengan tanda silang sing pas yang pas dengan jawaban. Nah, ini pertanyaannya adalah mengartikan menggunakan bahasa krama ya. Ning Karangsong ana pesisir. Bahasa bebasan atau kramane yaitu, nah kalian bisa lihat di kotak yang tadi ya. Ning itu apa? Mulai dari ning itu ya. Kemudian
Ana itu apa dan pesisir itu apa. Pesisir sepertinya tetap sama ya, pesisir. Ya, pesisir sama betul. Oke, kemudian nomor 2, sekian lagi ning pesisir Karangsong. Silakan bahasa bebasan atau keramane yaitu pakai apa. Nomor 3, deleng prau ana 5. Bahasa bebasannya bagaimana? Kemudian ana pira praune, bahasa bebasannya apa ya? Dan terakhir, kita beli 2 perahu. Silakan diartikan menggunakan bahasa krama. Berikutnya yaitu yuk ngerjakakan ning rumah. Nah, karena kalian sekarang sudah di rumah, maka langsung dikerjakan saja. Wacanen teks ning sor iki. Bacalah teks di bawah ini. Sekian ning Kabupaten Indramayu akeh objek wisata, yaitu tempat kanggo piknik utawa plesir. Sekarang di Kabupaten Indramayu banyak objek wisata, yaitu tempat kanggo piknik, yaitu tempat untuk piknik atau plesir. Plesir itu tamasya ya. Ya, sama saja sebenarnya antara piknik dan tamasya itu merupakan sinonim. Ning pesisir ana Tirtamaya, Glayem, Balongan, Karangsong, lan sejen-sejene. Di pesisir, maksudnya pesisir Indramayu, ada Tirtamaya, Glayem, Balongan, Karangsong, dan lain-lain. Nah, ini adalah nama-nama pantai ya. Ana maning petilasan buyut Banjar ning Bulak. Ada juga petilasan buyut Banjar ning Bulak. Petilasan itu semacam tempat keramat ya, bisa tempat dulunya tempat berdiam orang yang dikeramatkan, atau bisa jadi sebuah makam ya. Jadi ada petilasan buyut Banjar di daerah Bulak. Ning Rawa Bolang ana balong sing amba. Di Rawa Bolang ada balong, balong itu kolam ya. Yang amba itu luas. Gedong Mutiara Bangsa ning sisih Waduk Bojongsari bisa kanggo wisata pendidikan. Gedung Mutiara Bangsa ning di sisi atau di samping ya Waduk Bojongsari bisa untuk wisata pendidikan, Sebab ning kono ana macem-macem dolanan lan percobaan kaya dene praktek pelajaran ning sekolah. Sebab di sana ada macam-macam permainan dan percobaan seperti praktek pelajaran di sekolah. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan, jawaban pitakonan ning sore iki. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebutakan 4 tempat wisata sing ana ning pesisir. Sebutkan 4 tempat wisata yang ada di pesisir ya. Tadi sudah disebutkan yang berupa pantai gitu ya. Berikutnya, ana apa ning Gedung Mutiara Bangsa? Ada apa saja di Gedung Mutiara Bangsa? Nah, ini Gedung Mutiara Bangsa gambarnya. Kemudian kita jawab pertanyaan berikutnya. Pilihan aksara A, B, C, utawa D karo tanda palang sing pas kanggo jawaban. Pilihlah jawaban huruf A, B, C, atau D dengan tanda silang yang pas dengan jawaban. Nomor 1, teks ning paragraf siji iku duwe isi ning Indramayu akeh tempat kanggo. Teks pada paragraf ke-1 itu memiliki isi di Indramayu banyak tempat untuk. Nah, paragraf 1 bacaan tadi menjelaskan di Indramayu itu banyak tempat apa. Nomor 2, ning Rawa Bolang ana di Rawa Bolang ada apa ya di Rawa Bolang tadi menurut teks. Nomor 3, wisata pendidikan ana ning wisata pendidikan ada di mana berdasarkan teks tadi. Kemudian yang terakhir itu mengartikan kata-kata atau kalimat menjadi bahasa krama ya. Jawaban pitakenan teng andap puniki, jawablah pertanyaan di bawah ini. Sekian akeh objek wisata.
Bahasa krama atau bebasane yaitu bebasan dari sekian akeh objek wisata itu apa. Nomor 2 juga sama, mengartikan menjadi bahasa krama atau bebasan kita plesir ning Karangsong. Nah, silakan kalian ganti menjadi bebasan. Dan nomor 3, ndeleng prau ana 5. Silakan diganti dengan bebasan juga. Baik, untuk pembelajaran wilangan kaping 1 ini kita cukupkan sampai sekian. Sebelumnya, kalau kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa klik like-nya dan bagikan kepada teman-teman kalian yang lain yang sekolah di Indramayu yang kelas 6 ya, biar semua bisa ikut belajar bersama-sama, khususnya pelajaran mulok bahasa Indramayu ini. Bapak akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.